Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya. Nama saya Ai Elviana, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi. Lebih ke model-model demokrasi. Nah, sebelum kita membahas tentang model-model demokrasi terlebih dahulu, kita akan membahas demos itu apa sih? Dan demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Demos itu yang artinya rakyat dan kratos itu yang artinya kedaulatan. Jadi sistem pemerintahannya gitu. Jadi kalau gini langsung saja kita langsung menyingkat waktu ya. Nah, demokrasi, model-model demokrasi ini itu ada yang saya bahas itu ada 7 teman-teman. Yang pertama ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini yang diartikan liberal itu artinya bebas. Jadi di sini ada kebebasan individu teman-teman. Di situ ada kebebasan individu. Nah, di sini pemerintahannya itu dibatasi oleh UU. Jadi mereka pemerintah itu semua yang dilakukannya itu dibatasi oleh undang-undang. Nah, di situ jadi pemerintah itu tidak sewenang-wenang gitu teman-teman. Nah, di sini yang nomor 2 ada demokrasi terpimpin. Nah, kalau demokrasi terpimpin ini jadi tindakannya pemerintah itu semua tindakan pemerintah itu dipercaya oleh rakyat. Jadi rakyat itu sudah sepenuhnya percaya kepada pemerintah karena itu demokrasi terpimpin. Nah, lanjut yang ke nomor 3, demokrasi sosial. Nah, kalau demokrasi sosial ini demokrasi yang menekankan kepercayaan, kepedulian terhadap keadilan sosial teman-teman. Jadi begini, semuanya jadi mereka itu lebih mengedepankan keadilan sosialnya di suatu negara begitu. Nah, yang nomor 4 ini ada demokrasi partisipasi. Nah, kalau demokrasi partisipasi ini ada hubungan antara kuasa dan yang dikuasai teman-teman. Nah, jadi ada hubungan timbal balik atau feedbacknya antara yang dikuasai dan yang dikuasai begitu teman-teman. Itu yang partisipasi. Dan yang nomor 5 itu ada yang konstitusional, itu menekankan proteksinya itu terhadap budaya. Jadi ada kerjasamanya gitu, lebih mengedepankan budayanya. Dia itu lebih mengedepankan budayanya. Dan yang nomor 6 ini adalah demokrasi yang langsung. Jadi demokrasi langsung ini pemerintah itu mewujudkan kedaulatannya itu langsung terhadap rakyatnya. Jadi begini teman-teman, ini di sini ada pemilunya. Di sini ada pemilunya. Jadi mereka itu langsung terjun ke masyarakatnya. Nah, yang terakhir nomor 7 ini ada demokrasi yang tidak langsung. Kalau demokrasi langsung, jadi demokrasi tidak langsung ini kebalikan dari demokrasi langsung. Nah, di sini parlemennya itu dituntut untuk peka terhadap masyarakat. Jadi begini teman-teman, di sini antara yang saya ambil dari model-model demokrasi 7 ini, dari 7 ini model-model demokrasi itu berbeda antara yang satu dengan antara yang lainnya. Jadi tetap saja fungsinya juga sama untuk kita mengatur suatu negara tersebut. Jadi kita itu mengatur negara tersebut dengan cara sistem yang mana, ada yang terpimpin, sosial, ataupun langsung, tidak langsung. Itu teman-teman kita lanjut ke yang sejarah demokrasi yang ada di barat nih. Kenapa saya kok pakai blackboard tapi pakai papan tulis, tapi cuma saya sudah tulis karena gini, kalau saya menerangkan sambil menulis itu nanti memakan waktu yang lama. Jadi saya tulis tapi saya terangkan ya. Ini sudah saya tulis, lalu saya terangkan. Nah, di sini ada sejarah demokrasi di barat. Ini konsep demokrasi ini lahir itu karena adanya di sana itu karena adanya lahirnya negara dan hukum. Nah, di situ makanya itu kok lahirnya demokrasi, teman-teman. Nah, demokrasi ini di sana itu lahir di Yunani kuno. Nah, kenapa kok tadi ada demos dan kratos itu berasal dari Yunani kuno? Nah, emang berasalnya dari sana gitu, teman-teman. Nah, ini demokrasi itu lahir pada abad ke-9 sebelum Masehi. Nah, ini konsepnya ini sampai 4 Masehi. Nah, ini berakhir pada abad pertengahan. Nah, cirinya di situ ada masyarakat yang feodal. Jadi masyarakat yang berkuasa di daerah tersebut. Nah, di situ ada cirinya juga ada spiritual. Nah, spiritual di situ maksudnya itu gini, mereka itu para
bangsa yang spiritual itu agama ya, agamis ya, di situ yang berkuasa. Dan di situ karena ada Paulus. Nah, Paulus ini negara rajanya yang di sana. Nah, di sini ada. Nah, kenapa kok di situ? Karena di situ ada perebutan kekuasaan nih antara kaum bangsawan. Nah, yang menguasai di sana itu di situ ada bangsawan dan agamawan. Nah, gerakan di situ juga ada gerakan Renaissance dan reformasi Renaissance. Nah, ini munculnya sastra dan budaya, teman-teman. Nah, disitulah ada gerakan Renaissance. Terus, nah di situ juga awalnya ada Magna Carta, teman-teman. Nah, Magna Carta itu apa sih sebenarnya? Nah, saya sudah tulis kalau Magna Carta itu artinya lahirnya itu di Eropa pada abad pertengahan, teman-teman. Nah, Magna Carta itu apa? Nah, itu piagam besar yang berisi perjanjian antara kaum bangsawan. Kaum bangsawan itu antara Raja Johan dan bangsawan dan kaum bangsawan, teman-teman. Jadi begitu. Teman-teman, begini. Kan sudah saya jelaskan tentang konsep demokrasi yang ada di barat. Nah, itu kita ambil dari kesimpulan semuanya itu jadi begini. Demokrasi itu berawal dari bangsa Yunani, dan di situ juga menimbulkan ada Magna Carta dan lain sebagainya. Di situ juga ada memiliki hak asasi, hak kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi begini, teman-teman, kesimpulannya semuanya itu begini. Kita itu sebagai masyarakat Indonesia atau kita juga harus tahu tentang demokrasi yang ada di barat juga. Jadi gimana sejarahnya begitu. Jadi bagi kita harus mempelajari tentang sejarah. Jangan lupa jas merah, kata-kata dari Soekarno. Jangan sekali-kali untuk meninggalkan sejarah atau melupakan sejarah. Makanya itu kita juga mempelajari tentang sejarah demokrasi yang ada di barat. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya bertutur kata. Dan selanjutnya yang terakhir mohon maaf sekali ya, teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.